Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang kembali bertemu Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan pada ibadah raya GSK Bukit Raya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bawa hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan di altar-Mu. Hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap menerima kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami yang ada di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSK Bukit Raya. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau benarkan kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Bapa. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami ingin selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan keteduhan. Kami menemukan ketenangan jiwa kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, puaskan haus jiwa kami Tuhan akan Engkau. Sembunyikanku dalam hadirat-Mu, dan ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku. Ku taruh segenap hidupku dalam naungan-Mu. Engkau satu-satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya padamu ku berharap ya Allah. Dengan segenap hati, dengan sepenuh hati sampaikan pada Bapa. Sembunyikanku dalam hadirat-Mu, dan ku tetap tinggal di hadirat
dalam naungan-Mu. Kau satu-satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya padamu ku berharap, ya Allahku. Mari sembah. Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Sekali lagi katakan, sembunyikanku dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Dan ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku. Ku mau taruh segenap hidupku hanya dalam naungan-Mu. Satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya kepadamu kami berharap, ku berharap, ya. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Mari sembah. Kami menyembah Engkau pagi hari ini, ya Bapa Elohim Yahweh. Allah Bapa kami yang maha mulia, Bapa kami, amin. Yang maha mulia, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Allah Israel, Elohim Yahweh yang ku sembah, kat hatimu sama Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami sembah Engkau, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang maha muli. Ku sembah kami mengangkat tangan menyembah-Mu. Biar ada di ketinggian tahta-Mu Engkau melihat kami Tuhan. Engkau melihat isi hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau pagi hari ini. Elohim Yahweh yang maha. Jemaat saja katakan, ku sembah Kau. Amin. Bersama para malaikat-Mu pagi hari ini kami menyembah Engkau, Elohim Yahweh.
menyembah-Mu. Dengan tuduh lagi sampaikan ku sembah Kau. Haleluya Bapa. Ini kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Ini kami bermata hati-Mu mengangkat suara menyembah Engkau Elohim. Ku sembah Kau. Amin. Ku sembah ya, ku sembah Kau, sembah Kau, amin, oh Allah Bapa kami yang maha mulia, kami yang maha mulia, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allah Israel, Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha, Allah Israel, Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Sekali lagi boleh tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan jabat tangan kiri kanan, berikan senyum yang terbaik, berikan senyum sukacita. Haleluya. Kami ada di sini Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami ingin bersuka di hadapan-Mu. Mari bersama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini di hadapan Bapa. Benar Bapa, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu takkan pernah kami lupakan ya Elohim Yahweh. Haleluya. Tak pernah ku lupa apa yang Kau buat baginya, pengabdian-Mu kepada Bapa, oh Yesusku. Tak
duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Keberadaan kami semata-mata semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu ya Bapa Elohim Yahweh. Tak pernah kuragukan satu pribadi, yaitu pribadi Elohim Yahweh, yaitu pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Haleluya. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Kuragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, tak akan kuragukan, amin, pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita angkat pujian ini dengan penuh kesadaran, mengakui tidak ada pribadi yang luar biasa seperti Tuhan kita Yesus Kristus.
kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia, bahwa Dia Elohim Yahweh yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu Tuhanku Yesus. Tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa atas hidupku saat ku berjalan dalam lembah gelap. Aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Dengan lembut katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan. Amin Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Kau mendengar pengakuan kami kepadamu saat ini. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Saat ku berjalan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga.
aku malu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Kami sudah membuktikan dan merasakan dan mengalami bahwa Engkau Allah yang patut dipercaya. Dan terbukti Engkau Allah kami, Allah yang tidak pernah berdusta. Firman-Mu ya dan amin atas kehidupan kami. Engkau sudah membuktikan Engkau turun ke dunia ini. Engkau mati, bangkit, dan Engkau naik ke surga. Itulah pembuktian yang Engkau buktikan. Benar-benar Engkau Allah yang diutus oleh Bapa yang di surga. Dan Engkau membuktikan ketaatan-Mu bagi setiap kami. Kami berhutang kehidupan. Kami berhutang kebaikan kepadamu Tuhan. Jika bukan karena Engkau Bapa yang sudah rela menderita di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan di dunia ini. Kami tidak tahu tujuan kami ada di dunia ini. Tapi setelah Engkau turun ke dunia membuktikan ketaatan-Mu, surga terbuka. Surga terbuka bahwa Engkau Elohim Yahweh yang luar biasa atas hidup kami. Kami menghormati dan menghargai Tuhan apa yang Kau sudah lakukan di muka bumi ini. Ajarkan kami terus Bapa, tuntun kami terus untuk memenuhi kehendak-Mu, rencana-Mu, dan tujuan-Mu ada di dunia ini. Ajarkan kami melewati apa yang Kau sudah teladani dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Betapa sulit sukar ya menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi gereja ya, yang mengajarkan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Yang sebenar-benarnya. Bahwa menjadi orang Kristen itu sukar jalannya. Berat jalannya. Seperti apa yang Tuhan Yesus sudah teladani Bapak Ibu. Itulah kekristenan. Tapi puji Tuhan, tahun-tahun sudah berapa tahun belakangan ini kita dibukakan tentang kebenaran firman ini dan mulai melakukannya dan mengajarkannya kepada jemaat di tempat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau saya merenungkan hari-hari belakangan ini, kalau saya masih ada di tempat ini Bapak Ibu, masih bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengagumi Tuhan. Oleh karena kekuatan, oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Secara manusia,
dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan, kebenaran yang benar-benar luar biasa ini, secara manusia saya tidak sanggup. Saya tidak kuat. Saya tidak mampu. Tapi tidak ada pilihan Bapak Ibu. Karena inilah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Itulah yang Tuhan lakukan turun ke dunia ini. Untuk melakukan kehendaknya. Yang sekali lagi saya katakan, yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mengembalikan kerancangannya yang semula. Yaitu untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Kekristenan harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Tentu melewati yang namanya proses, Bapak Ibu, proses. Jangan Bapak Ibu setelah mendengar kebenaran ini, banyak orang yang mendengar kebenaran ini harus serupa, sempurna seperti Bapa. Jadi mental block. Undur. Tapi ada juga yang mau. Gitu. Ada yang mau, oke. Ada yang mengerti, mau. Setelah diproses, berat. Gitu. Tapi puji Tuhan, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang masih tetap setia di tempat ini. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Amin. Walaupun berat jalannya. Walau ku berjalan dalam lembah kelam. Terus aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri, pertolongan-Mu tak membuatku malu. Amin. Amin. Apa artinya Bapak Ibu? Saat kita berjalan dalam proses, dalam lembah kelam ini, kita tetap percaya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia menjaga saudara. Cuman kadangkala kita tidak. Saat kita dalam proses itu, kita tidak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan ada bersama kita. Cuman kita tidak sabar. Dalam proses yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Pribadi kita, lepas pribadi. Sesuai dengan standar yang kita miliki masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Maju terus. Tetap percaya kepada Tuhan. Buat apa kita angkat pujian ini? Kalau kita tidak benar-benar mempercayai Dia. Kadang-kala kita bilang, aku percaya Tuhan. Di saat di gereja. Saat di luar, kita diproses. Kita diperhadapkan dengan ujian itu. Kita diuji. Apa benar pengakuan kita di gereja ini? Kebanyakan kita tidak sadar Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan di gereja, apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini. Wah, banyak diberi, banyak dituntut.
kami banyak memberitakan kebenaran ini. Kalau kami sendiri tidak membuktikan, tidak mempraktekkannya dalam hidup. Tidak berjuang untuk melakukan ini. Waduh, sangat mengerikan Bapak Ibu saudari-saudari sekalian. Tapi puji Tuhan, namanya diproses pasti ada reaksi. Tubuh kita, daging kita pasti ada reaksi. Reaksi memberontak, sakit, ada. Seperti Tuhan Yesus juga. Hampir-hampir dia tidak tahan. Tapi dia berkata, Eloi, Eloi, Eloi. Eloi lama sabatani. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Dia taat. Dia mematikan. Karena dia mau menyelesaikan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Tugas yang diizinkan kepada dia untuk menyelesaikannya. Sehingga Tuhan Yesus menang. Tanpa kemenangan Tuhan Yesus, kekristenan ini tidak ada artinya, Bapak Ibu. Kita tidak tahu nasib kita. Tapi oleh karena dia menang, dia taat. Sehingga kehidupan kita nyata, pasti. Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara di langit baru dan bumi yang baru. Amin, Bapak Ibu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Hanya Tuhan Yesus yang naik terus. Kita tidak berjuang seperti dia. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Dia naik, dia melakukan tugas yang ada di dunia ini. Untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Untuk kita lakukan seperti dia. Itulah yang dikatakan kita harus seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu tujuannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sungguh berat memang. Ringan untuk berkata, tapi berat dilakukan. Dan tidak semua orang yang mau menjalankan ini. Dan tidak semua orang yang mau seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang sudah Tuhan Yesus teladani. Tidak semua orang. Sangat sedikit. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan sangat sedikit sekali. Masih adakah iman kutemui di bumi ini? Sangat sedikit. Firman Tuhan mengatakan jalan sangat sempit. Sangat sukar. Sempit jalannya. Banyak orang yang mau ke sana tapi tidak bisa mendapatkannya. Karena sulit. Karena ada syarat-syaratnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, Bapak Ibu. Kalau jalan dunia ini lebar, luas. Kejahatan, gemerlapnya dunia ini luas, lebar. Tapi jalan untuk ke kerajaan surga, untuk melakukan kehendaknya itu sempit. Sukar. Kita harus mematikan segala keinginan-keinginan kita. Hawa nafsu kita, sifat-sifat lama kita. Kita harus mematikan.
kekurangan, kelemahan kita masing-masing, kita harus matikan hari lepas hari. Itulah kekristenan. Itulah perjuangan. Tanpa saudara haus dan lapar, Matius 16 itu mengatakan, barang siapa tidak haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia tidak akan pernah dipuaskan. Dia tidak akan pernah melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara haus dan lapar dan saudara berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga pujian ini bisa diciptakan Bapak Ibu. Mengagumi pribadi Elohim Yahweh. Yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar. Yang menurut manusia itu tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi banyak ayat ini ditujukan kepada secara lahiriah. Sebenarnya ayat ini untuk kita melakukan kehendaknya. Untuk kita serupa sempurna seperti Bapa. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup kalau dia berkata iya dan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Asal kita mau taat. Tapi banyak orang itu enggak taat. Enggak mau mematikan keinginan-keinginannya. Tidak mau berjuang. Sebenarnya menjadi kekristenan itu adalah makanan kita hari-hari itu. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kembali, makanan kita itu Bapak Ibu setiap hari. Kalau diperhadapkan setiap hari proses, itu makanan kita. Amin. Itu makanan kita menjadi orang Kristen. Makanan yang benar-benar dari Tuhan tuh proses kehidupan. Itu makanan, nutrisi. Supaya kita seperti Kristus. Itulah rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita seperti Kristus. Dia mau merencanakan kita untuk serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sehingga kita diberikan proses di dalam kehidupan kita. Makanan setiap hari. Selain kita makan secara jasmani, fisik. Makanya ada firman Tuhan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tapi banyak orang mencari kehendaknya sendiri dulu, bukan kehendak Tuhan. Harus memuaskan keinginannya sendiri. Padahal Tuhan bilang cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, sehingga dia tidak melihat, tidak dipuaskan di dalam hidupnya. Orang yang melakukan kebenaran ini, melakukan kehendaknya, ya, mencari kerajaan surga dan kebenarannya, mencari perkara-perkara yang di atas bukan yang ada di dunia ini, mencari hal-hal yang dari Tuhan dan Tuhan dan Tuhan saja. Apapun yang kita alami, mau sakit, mau susah, dalam keadaan apapun, kita tenang Bapak Ibu. Kita puas. Kita merasakan
bahagia. Mensyukuri apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri apapun. Itulah kekristenan. Kekristenan itu bisa mensyukuri dalam keadaan yang tidak baik sekalipun keadaan kita. Itu kekristenan. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bertolak belakang dengan pemahaman kita, keinginan kita. Keinginan Tuhan dengan keinginan kita sangat berbeda. Sangat jauh. Keinginan manusia itu memuaskan keinginannya sendiri. Memuaskan hawa nafsu. Itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu akan membinasakan kehidupan kita. Hari ini Tuhan mau menyampaikan kepada kita. Membukakan pemahaman kita. Kebenaran yang benar-benar yang Tuhan kehendaki kepada kita menjadi orang yang percaya kepada Dia. Saya bersyukur di tempat ini kami pun hamba-hamba Tuhan. Waduh, tidak henti-hentinya proses itu Bapak Ibu. Nah kalau kami tidak menambah nutrisi di dalam rohani kami tidak sehat. Nutrisi kami tidak sehat. Kami bisa mengajarkan yang salah nanti kepada Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, dengan kehendaknya. Tidak tepat dengan pikiran dan perasaannya. Kami bisa nyeleweng. Bisa ego kami yang kami pakai kalau kami tidak tepat. Sebab itu kami sebagai hamba Tuhan tuh sangat berat tugas kami. Sangat berat. Kalau kami tidak tepat sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Waduh. Setiap hari yang saya takuti ini Bapak Ibu. Jangan sampai saya salah sedikit pun. Jangan saya melakukan ini tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tidak mudah jadi hamba Tuhan. Takut dan gentar. Saya baca firman Tuhan dulu Bapak Ibu. Satu Petrus 1 ayat yang ke-13 dulu sampai 20 ya. Dengan berikutnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saya lanjut sampai 21, 22, ya, sampai 25. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, dan saya sangat tergugah dengan ayat yang ke-17, dengan ayat yang ke-14, ya, 14 dan 13, ya, sampai ada yang 17 ini ya Bapak Ibu, ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, ya, selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita ini di dunia ini hanya menumpang. Amin. Hanya menumpang. Kita pasti mati. Kita pasti menghadap tahta pengadilannya. Hidup itu seperti uap katanya. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Itulah kehidupan manusia. Lenyap. Hari-hari ini kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi. Yang di Kalimantan Tengah, Palangkaraya tidak mungkin rasanya bisa ada gempa. Sudah berapa kali gempa terjadi? Tahun 2024 ini. Tahun 2024 terjadi gempa. Tidak mungkin. Tapi itulah Allah Elohim Yahweh yang dahsyat, yang berkuasa, memiliki seisi dunia ini. Menurut kita tidak mungkin. Katanya yang gempa atau tsunami itu kalau ada gunung-gunung gitu. Kita nggak punya gunung. Tapi kenapa bisa terjadi? Itulah Tuhan kita. Amin. Jangan merasa tenang. Makanya kita di dunia ini hanya menumpang. Amin. Kalau kita merasa menumpang, ayo takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan memberontak. Jangan hidup seenaknya. Jangan ceroboh. Jangan sesuka-sukanya hidup ini. Gak takut melakukan ini, gak takut kepada Tuhan. Padahal tahu kebenaran sudah. Sudah diajarkan kebenaran. Mau tersinggung, tersinggung. Gak takut dengan Tuhan. Mau mulut mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, keluar, enggak takut. Hari-hari ini Pak Eras
memberikan ini lagi selain 24 jam, ada apa yang dikatakan itu cuma satu kata, apa? Apa sih? Hah? Gasa. Gerakan satu kata. Kalau banyak berkata-kata jadi salah. Makanya kuasailah dirimu di saat kebodohan kita. Kuasai. Kita tidak tahan menghadapi masalah hidup kita. Mungkin ujian di dalam hidup kita. Jangan langsung bodoh. Kuasai diri kita di saat itu, Bapak Ibu. Kuasai, oh ini enggak benar. Aku harus mengalah, aku harus sabar. Amin. Aku harus menguasai perkataanku, hatiku, pikiranku. Kuasai. Itulah yang dikatakan selama kita menumpang di dunia ini takut dan gentar. Karena Tuhan selalu ada melihat, menilai kita. Dia lihat, dia meneliti, menyelidiki setiap umatnya. Kecuali Bapak Ibu tidak mengasihi dia. Kalau Bapak Ibu mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, aku mencintai engkau, Bapak Ibu pasti diawasi sama Tuhan. Amin. Amin. Justru kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak mudah menjadi anak Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan. Tidak mudah. Kita bersyukur kalau kita dikaruniai kita menjadi anak Allah. Tidak mudah Bapak Ibu, kita bersyukur. Waduh, saya lebih bersyukur daripada anak presiden. Kita lebih bersyukur anak Allah, raja di atas segala raja yang memiliki segalanya ini, yang memerintah segala sesuatu. Yang terjadi di muka bumi ini. Gak bisa main-main Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau kita hari ini menjadi anak-anak Allah. Nah kalau kita menjadi anak-anak Allah, yang dia selalu awasi, seperti kita ya, orang tua kita. Kita pasti diawasi oleh orang tua kita. Tuhan kita lebih lagi saudaraku mengawasi kita. Dia menjaga kita untuk kita nanti kelak di tahta pengadilannya, saat kita pulang menghadap tahta pengadilannya, kita berkenan di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga selama kita ada di dunia ini kita dibentuk untuk kita serupa sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Jadi makanya kita dibentuk melewati yang namanya masalah. Diproses satu dengan yang lain. Sehingga di antara kita itu memiliki ketulusan. Amin. Kasih yang tulus. Tidak pura-pura. Amin. Kasih yang benar-benar, suami istri, kasih yang tulus. Gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala. Memiliki hati yang tulus. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Kalau menghadapi yang namanya proses, nah disitulah ujiannya Bapak Ibu. Ya. Apakah waktu di rumah tangga suami istri, saat suami punya duit banyak, istri mencintainya. Saat suami tidak punya uang, tidak ada penghasilan, istri mulai ngomel-ngomel. Itu tidak tulus. Ketawa Mama Justin. Ya? Ya?
Nah, antara sesama kita. Satu gereja ini Bapak Ibu, ya. Ya. Pertama, ya, melihat sesuatu wow gitu ya. Diberi kepercayaan sama Tuhan, sama gereja ini. Wah, semangat. Gembalanya dipuji-puji. Ya. Saat diproses, saat mungkin tidak menyenangkan dia, tidak sesuai dengan dia kehendaki, mulai mengata-ngatai, wah begini, begitu, begini, begino. Itu tidak teruji ketulusannya. Amin. Amin. Orang yang tulus apapun diperhadapkan dalam hidup ini, tetap mengasihi dengan tulus. Amin. Wah, itu tidak mudah Bapak Ibu, yaitu melewati proses kita menuju ke situ. Amin. Saya pun belum sempurna. Saya pun terus berjuang untuk mengasihi Bapak Ibu dengan tulus. Amin. Saya tidak dihargai oleh jemaat, ya nggak apa-apa, mereka dalam proses, gitu. Ya nggak apa-apa. Mereka mengata-ngatai, menggosipi, ya nggak apa-apa. Mereka dalam proses. Amin. Amin. Saya percaya kalau saya melakukannya terus, ya, saudara tetap ada di sini. Itu karena Tuhan, amin. Bisa melewati, amin. Saudara berperang, gak ada langsung sempurna. Apa yang saya sampaikan ini, gak ada, melewati proses, amin. Amin. Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Harus diberitakan. Walaupun kita belum sepenuhnya melakukannya. Melewati yang namanya proses. Makanya hari ini jemaat di tempat ini kebenaran firman Tuhan itu disampaikan di tempat ini tuh jemaat mulai diproses. Amin. Amin. Kalau Mama Justin, Bapak Justin bisa ada sampai hari ini, dia bilang, selama kami di gereja ini Bu, kenapa kami menghadapi masalah yang begitu genting, berat, usaha, kayak susah gitu ya. Saya dengar dari Bapak Justin gitu. Saya katakan, saya tidak aneh lagi. Itu berkat yang sesungguhnya. Amin. Amin. Berkat yang sesungguhnya. Kalau Bapak Justin, Mama Justin terus mendapatkan berkat yang tidak tahu arahnya kemana, ya toh, hidup kacau balau, banyak uang tapi kacau balau, tidak ada damai sejahtera, buat apa? Tapi Bapak Justin dibawa ke tempat ini, diajarkan kebenaran. Justru berkatnya kayaknya seolah-olah tidak ada. Buntu, masalah banyak. Itu Tuhan sedang memproses. Amin. Supaya nanti Bapak Justin, Mama Justin akan mendapatkan berkat yang sesungguhnya dari Tuhan. Amin. Amin. Bahagia di sini Bapak Justin sedang dalam proses. Amin. Baru aja toh. Nah, itu berkat yang sesungguhnya. Sulit memang. Sulit. Berat. Saya berdoa tetap bertahan. Seperti Tuhan Yesus bertahan. Amin. Amin. Sehingga kita mendapat harta yang sesungguhnya. Amin. Harta surgawi. Kita tidak dibuat, Tuhan tidak membuat kita malu.
Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. Ya dan amin, tapi indah pada waktunya. Kalau hari ini belum, mungkin mulai terbuka sedikit. Amin. Saya dengar mulai terbuka sedikit, ya. Mulai terbuka sedikit. Syukuri, hati-hati. Amin. Hati-hati. Nanti kalau Tuhan bisa percayakan Bapak Justin, Mama Justin dengan yang terbuka sedikit ini dimulai dibukakan lagi sedikit lagi. Amin. Setia lagi. Ada ujiannya. Setia lagi. Takut dan gentar selama kita menumpang di dunia ini itu Bapak Justin. Takut. Kalau kita salah sedikit, waduh habis. Jangan terlalu nafsu. Kalau nafsu dari dunia ini itu dosa Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa menguasai diri kita. Amin. Itu buah roh. Penguasaan diri. Mau marah, mau begini, sabar. Ya Bapak Justin, tanya dulu, Mah. Nah gitu. Tanya sama istri, ini gimana? Jangan melakukan sendiri. Ya harus ada kesepakatan suami istri. Amin. Amin. Kalau ada satu kesepakatan suami istri, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, pengalaman yang lalu-lalu Bapak Justin pasti tahu kenapa terjadi. Ya. Pasti tahu. Nah, itu diperbaiki dalam hidup. Nah, kami hamba-hamba Tuhan yang menuntun Bapak Ibu ya untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah, melewati yang namanya proses saudara. Masalah saudara. Amin. Itu Jumat menuntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Jatuh lagi Jumat, diangkat lagi, dicari lagi. Ya, apa masalahnya? Ya, tidak dibiarkan saudara di tempat ini, tidak dibiarkan selagi ada kesempatan. Tapi kalau sudah tidak ada kesempatan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, aduh tidak nurut-nurut, nakal sama Tuhan, ya saudara mengeraskan hati saudara, saudara tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin mengubah saudara. Tidak mungkin diubahkan. Nah, orang-orang seperti ini dia mengambil keputusan sendiri untuk keputusan menjadi orang yang binasa. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada teguran, masih ada peringatan, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita memperbaiki hidup kita. Amin. Amin. Jangan keraskan hatimu saat kebodohan kita. Saat kita ditegur oleh Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Kadang-kala teguran Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Teguran Tuhan itu sangat ya sesuai dengan apa yang kita alami. Nah, kalau Bapak Ibu salah, kalau anak kecil salah ya paling anak jangan begini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dewasa ya, seumuran Bapak Ibu ini, kalau kayak Ibu Erika ini kalau dia salah berapa kali, ya tegurannya itu sesuai dengan umurnya Bapak Ibu, sesuai dengan sekolahnya dia, dipukul keras, dipukul sama Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau Ibu Ripka ini, pendeta Erika ya, mau mau dielus-elus, ya dia bukan hamba Tuhan lagi. Seumur dia tidak cocok, seumur dia harus menjadi pengajar. Artinya seumur dia harus menjadi contoh, menjadi teladan.
Tidak menjadi bayi rohani terus, anak-anak rohani. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Ya enggak bisa Bapak Ibu. Harusnya seumur ini ya kita harus menjadi pengajar. Nah Bapak Justin, Mama Justin kalau terus sabar, orang akan lihat wow. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka takut akan beda hidup Bapak Justin, Mama Justin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Amin. Itu namanya seumurmu sudah menjadi berkat. Amin. Nah kalau kita cerdas, anak yang cerdas harus dengar-dengaran kepada gurunya, kepada Tuhan Bapak Ibu. Amin. Nah kalau murid yang bodoh, dia tidak peduli. Kalau dia mau marah-marah aja, mau malas-malas saja. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Nah justru orang-orang seperti ini tidak menjadi berkat. Amin. Tidak bisa menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Bahkan lebih parah lagi, saya ini membuktikan saya sebagai gembala. Banyak orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau dengar, tidak menjadi berkat. Akhirnya bisa menjadi membawa racun kepada jemaat yang lain. Tidak membawa damai, tidak menjadi terang. Dia tidak sadari bahwa dia berkelompok dengan setan di situ. Jadi hati-hati jemaat di tempat ini, apalagi kami hamba-hamba Tuhan. Jangan sedikit memberi peluang sakit hati, iri hati, curiga, kebencian, balas dendam. Jangan ada itu di dalam diri kami dan jemaat di tempat ini. Jangan ada kebencian, curiga, iri hati. Bertobat. Sebab itu mengundang setan. Dan tidak ada kemuliaan demi kemuliaan di tempat ini. Tapi kalau kita, dan saya terus berjuang untuk ini. Saya dulu Bapak Ibu sebagai gembala di tempat ini. Menjaga hidup kudus, hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin. Tuhan tidak pernah mempermalukan pelayanan di tempat ini. Kalau ada jemaat yang ditegur, yang mau nakal sendiri, silahkan. Pilihan ada di tangan saudara. Amin. Di mana aja orang seperti ini tidak akan bisa. Di mana-mana kita pasti diproses. Diproses. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau saudara mau menjadi milik Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Nah kalau enggak, dibiarin aja saudara mau apa, enjoy di dunia sana. Enggak jadi masalah. Kekristenan itu pilihan. Di tempat ini itu pilihan. Amin, tidak pernah memaksakan orang di tempat ini. Yang penting kami mengajarkan kebenaran ini dengan sesungguhnya. Amin. Kalau Bapak Ibu mau bertumbuh, mau percaya dengan kami di tempat ini, silahkan. Amin. Ya, saya percaya pasti banyak ada di Palangkaraya ini orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya. Amin. Ya. Jadi saya ini milik Tuhan Bapak Ibu, ini pelayanan kepunyaan Tuhan. Bukan kepunyaan saya Esther Singapahan. Saya cuma hamba, cuma alat. Amin. Nah alat ini saya jaga supaya benar-benar alat ini digunakan dengan baik. Ya, seperti alat besarnya Pak Justin. Kalau hilang nggak bisa dipakai. Ya toh, nggak ada mendapatkan berkat kan? Nah sama, kalau kami ini alat tubuh kami ini harus mulia, harus benar suci, harus kudus, harus tulus. Nah kami sebagai hamba Tuhan kalau hidup suci, kudus, waduh Bapak Ibu,
kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Berkatnya apa? Orang itu dengan sendirinya aja diproses sama Tuhan, tapi mereka akan sadar. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mereka akan sadar. Oh, ya, walaupun dia dalam proses berat, tapi dia sadar. Oh Tuhan, aku salah. Aku salah berpikir seperti ini. Aku salah begini. Nah, itu prosesnya. Amin. Jadi jangan terintimidasi apa yang saya sampaikan. Amin. Tunggu dulu. Itu berkat. Justru saudara di tempat ini Tuhan membela saudara. Amin. Saudara sedang dipegang oleh Tuhan untuk dibentuk. Untuk naik level. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi jangan merasa, oh aku seperti ini, aku sudah tidak berguna, aku sudah hancur hidupku, aku tidak bisa menjadi berkat. Jangan. Saudara terintimidasi oleh setan. Amin. Bangkit lagi. Amin. Bangkit lagi selagi ada kesempatan. Loh, manusia ini tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Naik lagi, jangan. Yang penting kita tahu kesalahan kita. Amin. Amin. Amin ya. Apa yang saya sampaikan hari ini bagi Bapak Ibu. Ya jangan terintimidasi. Ya. Langsung aku enggak berguna, aku banyak kesalahanku, aku tidak bisa menjadi berkat, aku enggak layak. Ya itu suara setan, Bapak Ibu. Suara setan. Ya. Kalau suara Tuhan, ayo enggak apa-apa, bangkit lagi. Bangkit ya, ubah hidupmu sampai sempurna, amin. Sampai serupa sempurna. Nah, untuk serupa sempurna seperti Bapak itu tidak mungkin cuma hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Saya aja Bapak Ibu, umur saya ini melayani Tuhan 33 tahun saya dalam pertobatan, bertobat. Nah, baru tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu itu pun belum sempurna. Amin. Terus belajar, jatuh, naik lagi, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, bangkit. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya bersyukur kalau melakukan kesalahan sedikit itu rasanya sakit hatiku. Amin. Nah, sampai tingkatan lebih tinggi Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya merasa sakit, melakukan kesalahan dikit, aduh sakit di sini. Waduh, hatiku sudah menyakiti hati Tuhan. Aduh, Tuhan sudah kusakiti, aduh perkataanku, pikiranku. Aduh, aku menyakiti hati Tuhan. Dan aku datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku ya. Aku menyakiti Engkau. Nah, terus tahapan berikutnya lagi Bapak Ibu. Melakukan kehendak Tuhan itu menurutnya bukan dosa Bapak Ibu. Yang lebih sempurna lagi. Kadang-kadang lewat pelayanan saya sharing-sharing sama Ibu Natalia. Bu Natalia saya bilang, ini apa yang kita lakukan berapa minggu ini atau sebulan ini, gue bilang. Kita sering keluar ke sana, ke sini, gue bilang gitu ya. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan kehendaki ini pelayanan seperti ini? Itu aja pelayanan loh Bapak Ibu, bukan ngomongin orang, bukan macam-macam. Dalam pelayanan itu sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Itu aja kami tanya, itu menuju kesempurnaan. Sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Sesuai enggak apa yang kita lakukan itu dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu tingkatan kami Bapak Ibu, tingkatan saya hari ini. Saya tanya sama Tuhan, bergumul, saya tanya, benar enggak Tuhan? Benar enggak ini dari Tuhan? Takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, iya, itu pekerjaan yang ku berikan kepadamu karena ketaatanmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Artinya saya diberi kepercayaan lagi oleh Tuhan. Suatu pekerjaan lagi oleh Tuhan. Saya diutus oleh Tuhan ke sana, diutus ke sini. Itu adalah berkat bagi saya. Tuhan mempercayai orang yang bisa dipercaya.
Amin. Nah kalau saudara begitu-begitu aja, tidak naik-naik level, saudara tidak akan bisa dipercaya. Dipercaya dalam segala hal, uang, keluarga, apalagi untuk orang lain. Ego dengan diri sendiri, dengan perasaan sendiri aja urusannya. Aduh perasaanku jangan disakiti, sakit. So tahu bertahun-tahun begitu. Saudara tidak akan bisa keluar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya tanya Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Dan saya menjaganya Bapak Ibu atas hidup saya. Saya tidak mau menjadi orang yang bodoh. Karena Tuhan menyediakan tempat kita lagi pelayanan yang benar-benar nanti di langit baru dan bumi baru. Di sana tidak hanya nyanyi-nyanyi, tidak. Kita dipercayakan oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Nah kalau Bapak Ibu tidak bisa dipercaya dan tidak serupa sempurna seperti Bapak, tidak seperti Yesus hidup saudara, saya tidak tahu. Tuhan bilangnya engkau, aku tidak kenal engkau. Karena engkau tidak mirip aku, kata Tuhan. Tidak serupa seperti aku. Tidak serupa karakter Yesus. Makanya tadi kita di dunia ini hanya menumpang. Takut dan gentar. Selama kita menumpang di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, amin. Takut dan gentar. Tidak mudah Bapak Ibu menjadi Kristen itu tidak mudah. Siapa bilang menjadi Kristen itu percaya Yesus selamat? Hanya percaya Yesus selamat. Selamat itu harus mengerjakan apa yang dia kehendaki. Amin. Ada lagi, bukan koma, tapi bukan titik, tapi koma untuk melanjutkannya lagi apa? Setelah Tuhan Yesus menebus dosa dan kesalahan kita di kayu salib. Nah kita ini apa yang harus kita lakukan? Kita berhutang kehidupan, kita berhutang kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Atas pengorbanannya di kayu salib. Apa yang kita harus lakukan? Utang kebaikan. Utang kita kepada Tuhan Yesus. Yaitu kita harus bersifat seperti, berkarakter seperti Kristus. Amin. Amin. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia kehendaki, itu yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, pelan-pelan. Orang yang menyakiti kita harus mengampuni. Amin. Jangan ada dendam, jangan ada amarah. Amin. Senyum. Tuhan senang kalau melihat sifat kita senyum walaupun kita disakiti, walaupun kita dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak orang melakukan memperlakukan kita tidak adil rasanya. Ya, tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, kita harus tetap sabar. Amin. Itu artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab hidup kita ada di dunia ini, kita diciptakan di dunia ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian ini dulu supaya kembali diingatkan, supaya kita sadar kita diciptakan ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk angkat pujian ini. Angkat pujian ini Bapak Ibu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu.
di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Amin. Bapak Ibu, ingat ya, kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berfirman bagi kita pada saat hari ini, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hati kita untuk kita menerima nasihat dari Tuhan. Bukti kasih Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, bukan kutuk, bukan sebagai sesuatu yang salah, dosa. Justru Dia mau mengangkat kita untuk kesenangan Tuhan, untuk menjadi kesenangan Tuhan, untuk menjadi serupa sempurna seperti Dia. Asalkan kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau berdamai dengan Tuhan. Tuhan, pulihkan keberadaan kami hari ini, melewati proses yang kami alami hari-hari belakangan ini. Kami tahu bukti cinta-Mu kepada kami, Tuhan, bukti perhatian-Mu kepada kami, supaya kami bisa menjadi pendamai di muka bumi ini, menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Sehingga Engkau mempersiapkan kami, mengajar kami, dibentuk oleh Tuhan. Peluk kami, Tuhan. Berbicaralah bagi kami, pribadi lepas pribadi, dengan kasih-Mu, Tuhan. Mungkin hamba-Mu yang berdiri di tempat ini tidak sempurna, Bapa. Tapi saat ini Bapa, aku mohon kepadamu, Engkau mendatangi kami satu persatu dengan kasih-Mu.
dengan kasih-Mu yang lembut itu berbisik kepada kami masing-masing, sehingga kami memperoleh pengertian. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata. Tuhan, hamba-Mu tidak sempurna, tapi Kau menemui umat-umat-Mu hari ini dengan kesempurnaan-Mu yang Kau sudah teladani terlebih dulu dari kami. Tuhan, secara pribadi berbicara bagi setiap kami. Tuhan, hembusan Roh Kudus mengalir atas-Mu, menjamah-Mu, membalut Engkau, membalut hati yang luka, yang kecewa. Indoroko senai, iratakana masenai, inai kau senai, inai senai. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Kau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kau melihat setiap hidup kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak, Kau membalut hati mereka yang terluka. Kau merangkul, memeluk mereka dengan kasih dan cinta-Mu, sehingga mereka boleh merasakan betapa Engkau mengasihi hidup mereka dengan kasih yang sempurna. Bapa, kami mau terus berjuang untuk meninggalkan dan menanggalkan kehidupan lama kami. Kehidupan lama yang telah diwariskan oleh manusia yang pertama, yaitu berkodrat dosa dalam hidup kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, Kau menyatakan kasih dan cinta-Mu melalui kebenaran firman-Mu, yang memberikan kami kekuatan, mengembalikan hidup kami berarti, sehingga hidup kami berkodrat ilahi. Bapa, kuatkan kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melalui setiap proses hidup kami, sampai nanti kami menutup mata, kami hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah-langkah kami. Kau memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan, menyampaikan pesan-Mu bagi kami. Ibu Gembala kami sekaligus pembina di tempat ini Bapa, berikan kesehatan, kekuatan. Bukan satu perkara mudah untuk menjalankan tugas mulia ini. Berikan hamba-Mu benar-benar kekuatan yang daripada Tuhan, pengertian, hikmat, bahkan marifat yang benar
sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Setiap keputusan, setiap perkataan, pikiran yang beliau keluarkan sesuai dengan kehendak Tuhan, semata-mata sesuai dengan perasaan dan pikiran Tuhan. Sehingga apa yang beliau sampaikan, perkatakan, lakukan dan perbuat menjadi gambaran dan cermin kasih Kristus bagi jemaat-Mu, khususnya yang ada di GSKI Bukit Raya ini dan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan GSKI Bukit Raya ini milik-Mu Bapa. Bahkan jemaat yang Engkau percayakan dan Engkau utus di tempat ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami hanya alat dan pelayan yang Engkau berikan kepercayaan sementara sebelum kami menutup mata. Sebab kami pun sebagai hamba-hamba-Mu tidak tahu usia kami. Kami mau berjuang setiap harinya Tuhan, untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki yang harus kami lakukan. Menjaga kawanan domba ini sekaligus kami pun menjaga diri kami, sehingga kami tidak ditolak suatu saat nanti ketika kami meninggal dunia. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa ini. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Demikian juga dengan daerah kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kota Palangkaraya tercinta ini, Tuhan Engkau memberkati. Apapun yang saat ini terjadi dengan bangsa Indonesia ini dan sekitarnya. Bahkan kami pun hari ini, Kota Palangkaraya ini pun merasakan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Bapa, biarlah melalui semua ini Tuhan, membuat orang-orang Kristen khususnya benar-benar mencari Tuhan, benar-benar takut dan gentar hidup hanya berpegang teguh kepada Tuhan. Di manakah letak ketenangan itu selain daripada-Mu? Hanya di dalam Engkau ada ketenangan, hanya di dalam Engkau ada kepastian. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, bersama-sama dengan Engkau, kami nyaman dan nyaman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Memulihkan setiap keadaan umat dan jemaat-Mu. Kami terima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami akan memberkati pelayanan-Mu dengan apa yang ada dalam hidup kami. Sehingga menjadi persembahan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami memberu dengan penuh ketulusan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin.